Ini bisa baik-baik. Saya punya orang tua. Bapak saya, waktu saya lagi bandel-bandelnya sekolah dan kuliah, bapak saya meninggal. Sebelum bapak saya meninggal, itu pemilihan umum. Itu penting supaya anak muda punya harga diri. Bapak saya masuk rumah sakit, dulu nggak ada BPJS. Bangun pagi, pas lagi pemilu pemilihan presiden, waktu itu SBY lawan JK tahun 2009. Malamnya bapak saya tim pemenangan JK. Malamnya itu makan kambing sampai banyak dan lain-lain. Akhirnya bangun pagi, tiba-tiba bapak saya bangun langsung stroke dari tempat tidur. Bangun langsung stroke. Dia megang gelas, goyang, gelasnya jatuh, pecah. Dianya nggak bisa bergerak, langsung jatuh badannya. Detik itu saya mikir, apa yang harus saya lakukan sebagai anak pertama hari ini? Yang saya lakukan adalah, saya cari langsung, waktu itu saya nggak punya mobil, saya cari taksi, karena saya harus bawa bapak saya udah nggak bisa nih, harus bawa ke rumah sakit. Singkat cerita, saya langsung cari taksi, itu saya teriak-teriak di jalan karena saya marah sama diri saya sendiri. Saya ini orang anak pertama tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak punya apapun hari itu. Saya miskin, padahal umur saya waktu itu sudah 22 tahun. Singkat cerita, saya langsung cari taksi, dapat taksi, teman-teman tahu, pas saya udah masuk ke taksi, sudah sampai di depan rumah saya, bapak saya sudah didotong sama adik saya yang paling kecil, sama tetangga saya, maaf, dia orang Chinese. Dia orang Chinese diangkat bareng-bareng sama tetangga saya itu, Masya Allah banyak itu orang, dibawa ke mobilnya dia, langsung dibawa ke rumah sakit. Bapak saya langsung pegang pintu, nggak mau keluar. Dia bilang, nggak mau keluar. Saya udah tanda udah nggak enak, hati saya udah nggak enak. Kenapa nih pertama kali sekali yang masuk rumah sakit langsung gitu, langsung kolaps tuh langsung. Di mobil dia mulai hilang, langsung hilang pikiran. Masuk rumah sakit pertama di ingat banget rumah sakitnya. Saya masuk rumah sakit. Ayah saya ternyata tidak bisa diperiksa tanpa uang 5 juta. Dan demi Allah, benci saya mau miskin detik itu. Karena saya nggak punya duit sebanyak itu. Bahkan jangankan sebanyak itu, 50.000 aja saya nggak punya. Mahasiswa punya apa sih? Jika kita sedendam mau miskin hari itu, saya marah sama diri saya sendiri. Jika kita apa yang saya lakukan? Saya telepon seluruh teman ayah saya supaya pinjemin dulu 5 juta supaya ayah saya masuk dan diperiksa. Kenapa? Kita tahu apa yang terjadi. Itu lebih dari 2 jam bapak saya didiemin di pinggiran lobi, nggak diapa-apain. Sampai kehilangan kesadaran full. Dari setengah sadar sampai hilang kesadaran. Datang satu keluarga saya samperin, saya minta minjem. Halo, ini keluarga, namanya keluarga, dekat gak? Saya minjem, dan saya tahu dia kaya. Pinjem 5 juta buat masukin ayah saya. Jawaban dia apa? Saya nggak bawa duit. Padahal saya tahu dia orang kaya. Saya nggak bawa cash, tetap saya di rumah. Itu saudara. Uang itu uang, saudaranya nggak ada tentang uang. Ketika itu saya mikir, ya Allah, segini hancurnya saat saya lagi miskin dan kondisi dalam terpuruk. Jika cerita tahu, saya teleponin seluruh teman ayah, seluruh saudara ibu saya, kumpulin dikit-dikit baru dapat 5 juta kurang lebih 3-4 jam kemudian. Dan akhirnya masuk ke dalam rumah sakit, dirawat di semua. Singkat cerita, semalaman di situ ternyata bukan semakin membaik, semakin memburuk. Akhirnya dipindahin lagi, pindah rumah sakit ke RSCM. Dan pindah ke RSCM lebih kacau lagi keadaannya. Kenapa lebih kacau? Karena di situ kondisinya orang makin banyak. Bahkan ayah saya di pinggiran lobi nggak bisa bergerak, diem di situ tanpa dia ngapain malam itu. Kenapa? Karena saya miskin, nggak punya uang. Kalau saya punya uang, saya bisa dapat kamar yang bagus. Karena saya susah, saya akan dapat kamar yang umum yang semua orang bisa pakai bareng-bareng, makanya nggak muat di situ. Itu umur ayah saya 52 tahun, masih muda, tapi udah stroke. Jika cerita dimasukin sampai malam, saya baru dapat uang lagi buat masukin. Akhirnya masuk, nggak lama pindah rumah sakit. Pindah rumah sakit sudah koma, masuk selang. Waktu masuk selang itu 1 hari habis 10 juta. Akhirnya singkat cerita meninggal. Meninggalnya itu keluar uang hampir 29 juta. Dan di situ ketemu teman saya nangis depan teman saya bilang, gue gak punya duit sebanyak ini buat keluarin jenazah ayah saya dari rumah sakit. Saya ngutang kiri kanan, nggak bisa. Akhirnya teman ayah yang ngasih pelan-pelan, akhirnya bisa keluar dari rumah sakit. Singkat cerita, apa yang saya dapat dari cerita itu, saat saya miskin, teman saya cuma bilang gitu, tapi sabar, nggak bisa merubah apapun. Paham mas? Detik itu saya benci miskin mas. Detik itu saya berhenti jadi sok gaul. Mau saya anak Blok M, saya anak Al-Azhar, berhenti sekarang saya semua di situ. Satu yang saya pahami, saya harus jadi orang kaya sebelum orang tua saya yang kedua tidak. Karena kebahagiaan saya tinggal ibu saya.
dan ibu saya belum haji. Dan saya harus membangkitkan kebahagiaan orang tua saya karena saya pernah berjanji di depan jenazah ayah saya. Saya bilang, Pak, biarkan keluarga saya tanggung jawab semua. Bapak tenang, berangkat, insya Allah Bapak surga. Saya bilang, pokoknya seluruh keluarga tanggung jawab aku. Saya doa, ya Allah mudahin jalanku untuk dapat kesuksesan. Ketika itu teman-teman, percaya nggak percaya, saya syukurin dan saya yang pegang jenazah ayah saya sampai penutupan terakhir di kubur. Saya pegang ibunya, terakhir saya pegang ibunya, saya tempel ke tanah dan itu saya nangis dalam kubur. Dan ternyata meninggal itu cepat, sangat cepat. Bahkan kita lihat orang tua kita hari ini, saya bukannya nakut-nakutin, memang orang tua itu rata-rata 50-an tuh sudah diambang, betul? Kita nggak punya waktu terlalu banyak, teman-teman. Kita nggak punya waktu untuk mendengarkan omong kosong teman kita yang negatif. Kita nggak ada waktu dengerin hasutan orang, betul nggak? Nggak ada waktunya itu. Dihasut berhenti, digoda berhenti. Remeh banget masa depan teman-teman masalah begitu. Saya dulu dihasut. Kenapa saya nggak berhenti? Karena saya sadar bapak saya dulu miskin dan saya harus jadi orang sukses supaya ibu saya nggak merasa ibu miskin dan apa yang saya rasain. Saya nggak mau lagi ibu saya nangis. Ibu saya waktu mau makaman ayah saya nggak mau datang. Ibu saya nangis, ibu saya marah. Dia marah sama keadaan tapi nggak bisa dibalikin. Ibu saya marah kalau rumah sakit, saya nggak bisa marah sama dokter. Mau gimana? Udah kejadian, betul nggak? Tapi apa yang saya pelajari dari semua ini semua? Yang saya pelajarin satu, miskin di saat kita terjepit itu sangat kacau balau. Maka ingat, di saat teman-teman hari ini lagi lapang, percaya omongan saya. Kalau Anda sekarang santai, tinggal nunggu waktunya sempit, Anda baru berpikir. Pilih mana? Mau lapang kita berjuang atau sempit kita baru berpikir? Percaya sama saya, lapang berjuang itu jauh lebih indah sebelum orang tua kita nggak ada berada. Ingat, biaya ini bukan memperkaya diri Anda doang. Kalau Anda kaya, orang tua Anda akan kaya. Kalau Anda kaya, orang tua Anda akan bahagia punya anak kayak Anda. Saya bukan tuhankan uang, demi Allah saya tidak tuhankan uang. Dan tapi demi Allah, saya nggak pengen bahagia orang tua saya hilangkan gara-gara ego saya yang pengen jadi orang biasa aja. Saya masih punya ibu yang harus saya bahagiain. Saya masih punya adik yang harus saya sekolahin. Saya masih punya keluarga besar yang harus saya bahagiakan orang tua saya sebelum meninggalnya mereka. Ini hidup kita, betul kan? Terlalu bodoh nggak kita dengerin omongan orang untuk hidup kita? Betul ya? Jadi saya dulu dihasut, nggak mau saya bergaul lagi sama dia. Kenapa saya mau bergaul? Sampai saya dibilang teman yang kurang ajar, teman yang nggak tahu diri, teman yang begini. Saya cuma bilang satu, lo boleh nilai gue apapun, tapi satu pesan gue akan jauh lebih dewasa sebelum waktunya dan sebelum lo dewasa. Dan gue akan jauh lebih sukses sebelum lo sukses. Kenapa? Karena lo berpikir negatif, tapi gue berpikir sudah positif. Singkat cerita, saya kerjakan serius media, kemudian teman-teman 6 bulan kemudian saya beli mobil. Saya cukup 6 bulan di media beli mobil. Kenapa saya 6 bulan? Yang pertama, saya tinggalkan Presiden BEM. Waktu bapak saya meninggal, hari bapak saya meninggal, besoknya itu saya meeting pertama ketua Osma kampus. Saya jadi ketua ospek di kampus, bapak saya meninggal. Langsung saya mau digantikan sama rektor. Saya bilang, enggak, saya masih kuat, saya lagi-lagi. Saya akan bangkit. Saya jadi ketua apapun, sampai saya jadi presiden. Dapat media, saya surat pengunduran diri ke rektor saya. Saya mengundurkan diri karena saya bisnis media, saya sejahtera. Rektor saya marah-marah. Saya bilang satu, Bapak nggak melihat apa yang saya lihat. Saya ingin sukses dan membahagiakan orang tua saya, tinggal satu, Pak. Eksistensi tar dulu. Ketua BEM kan eksis. Tar dulu, saya nggak butuh eksis. Saya butuh orang tua saya bahagia, bukan orang tua saya tahu saya eksis. Bukan itu yang saya mau cari. Besoknya saya berhenti dari Abang None. Saya pengunduran diri. Saya nggak mau jadi Abang None lagi. Saya berhenti. Saya tinggalkan kampus, saya tinggalkan Abang None. Saya berhenti main bola. Padahal saya dulu alhamdulillah juara terus main bola. Saya tinggalin apa lagi waktu itu? Saya putusin pacar saya. Kenapa? Karena pacar saya salah satu penghasut terkuat saya. Suruh saya berhenti. Lagi berjuang capek ditolak. Udahlah, media susah, mendingan gak usah. Akhirnya saya kesel, saya marah, saya putusin dia. Kenapa? Saya bilang satu, saya lebih bahagia, orang tua saya bahagia daripada saya bahagiain kamu sebagai pacar. Karena ibu saya tinggal satu. Kalau saya berhenti, maka saya akan kembali ke UMR. Kalau UMR kapan saya haji orang tua saya sebelum dia meninggal? Gak ada waktu lagi buat saya. Saya berpikir dari situ, saya kencang berpikir dan saya harus bahagiain semua. Jika cerita, saya tinggalkan bola, saya tinggalkan pacar, saya tinggalkan kuliah. Saya berhenti skripsi, bukannya saya egois, tapi saya ingin berjuang di awal supaya skripsi saya bahagia. Buktinya sekarang saya sarjana ekonomi, saya lulus. Sarjana saya dapat, sukses di media saya dapat, penghasilan masuk setiap hari saya dapat. Apa yang saya mau ceritakan ke teman-teman? Jangan biarkan orang di luar sana mengambil masa depan kamu gara-gara hasutan yang negatif dan gak jelas. Biarkan hasutan itu jadi batu yang memperkuat jantung kita. Semakin kita dihina, semakin kita harus sadar kita membuktikan
Saya mau nanya sama teman-teman, kalau Anda dikatain kerjaan Anda jelek, Anda dikatain kerjaan Anda sampah, apakah lo harus nurut sama dia? Salah. Bahkan sadar Anda itu lagi diremehin sama dia. Saya dulu kalau diremehin, bukannya saya semakin ngikutin dia, saya semakin panas. Panas buat apa? Ingin membuktikan apa yang dia bilang salah semua. Dan yang saya buktikan, akhirnya dalam waktu 6 bulan saya beli mobil, semuanya dia dan semuanya banyak yang bergabung akhirnya. Saya bilang satu, lu nggak lihat apa yang gue lihat. Lu nggak lihat berlian, yang lu lihat cuma satu. Lu selalu lihat orang dari sampah. Hidup adalah pilih. Saya bukannya ingin menjadikan teman-teman, saya sudah lewati masa-masa yang ente belum lewati. Dan jangan apa yang saya lewati kemarin Anda rasakan juga sekarang tadi. Percayalah, saat kita miskin, ada waktu di mana orang tua kita butuh, kita nggak bisa jadi apa-apa dan kita hanya jadi orang yang nggak berguna. Betul? Ingat, Melia bukan beli, tetapi Melia bisa menyelamatkan banyak orang hidupnya keluar dari zona.